Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, sebelumnya perkenalkan saya Madyo Marioto, dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Harapan Bangsa. Pada kesempatan yang baik ini, khususnya untuk mahasiswa Universitas Harapan Bangsa, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Pada khususnya kebutuhan dasar dicintai, mencintai atau love and belongingness need. Kebutuhan dasar manusia menurut hierarki Maslow, tentunya kita ingat sudah dijelaskan pada dosen pada pertemuan sebelumnya. Maka saya akan ingatkan secara umum saja bahwa kebutuhan dasar manusia menurut hierarki Maslow ada kebutuhan fisik, kebutuhan biologis, ya. Kemudian kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan rasa cinta serta mencintai, love and belongingness need, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri. Apa itu love atau cinta? Tentunya mahasiswa sekalian sudah pernah jatuh cinta, sudah pernah merasakan apa itu cinta, sudah pernah putus cinta, bahkan saya yakin hampir semua orang pernah merasakan. Atau saya akan pastikan bahwa semua orang pernah merasakan cinta. Sehingga, apa definisi cinta sebenarnya? Menurut Leibovitz, cinta adalah perasaan positif yang kuat yang kita rasakan terhadap seseorang dan merupakan perasaan positif terkuat dan terkait yang pernah terkuat yang pernah dialami. Kemudian yang berikutnya adalah suatu emosi atau perasaan positif, ada kebaikan, belas kasih, kasih sayang yang terdapat di dalam diri manusia yang ditujukan kepada manusia lain, orang lain atau objek lain yang ada di sekitarnya. Definisi berikutnya adalah aktivitas manusia terhadap objek lain di sekitarnya yang dilakukan dalam bentuk empati, dalam bentuk kasih sayang, dalam bentuk perhatian, dan dalam bentuk bantuan, pengorbanan diri, dan memenuhi permintaan objek tersebut. Itu merupakan definisi cinta. Yang terakhir adalah definisi cinta adalah pengalaman universal manusia dipandang sebagai emosi dasar manusia yang dapat memanifestasikan diri dalam berbagai bentuk dan mengarah ke berbagai respon serta perilaku kognitif afektif. Selanjutnya, kalau kita sudah paham apa itu cinta, jadi cinta itu tidak hanya sublimasi dari hasrat seksual manusia, tetapi bentuk rasa kasih terhadap orang lain, sosial, masyarakat, terhadap keluarga, anggota keluarga yang lain, itu bagian dari definisi cinta. Selanjutnya komponen cinta. Komponen cinta itu ada 3. Yang pertama adalah intimasi. Intimasi itu keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan orang yang dicintai, mengalami kebahagiaan, menempatkan orang yang dicintai pada posisi yang tertinggi,
mampu bergantung pada orang yang dicintai, memiliki pemahaman yang saling menguntungkan, berbagi hak milik, menerima dan memberi dukungan emosi, berkomunikasi dengan intim, serta menghargai. Itu adalah keterangan dari intimasi atau yang ketiga adalah selanjutnya adalah 5 syarat dalam upaya mewujudkan cinta kasih. Ada pengenalan. Kalau tidak kenal, maka tidak sayang. Itu istilah yang paling populer. Ada pengenalan. Kemudian ada perasaan. Setelah kita kenal, kemudian kita bisa merasakan. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Bisa dikaitkan dengan komitmen untuk mempertahankan, saling memberi dan menerima. Kemudian perhatian. Ya, saling menghormati terhadap orang yang dicintai, terhadap anggota keluarga, terhadap orang lain, atau bahkan terhadap sesuatu yang bisa jadi penting untuk disukai atau dicintai. Selanjutnya, hakikat dari kebutuhan dicintai mencintai. Selanjutnya, karakteristik cinta. Ya, kalau ada kasih sayang, cinta, love, dan belonging, pasti ada ketertarikan dan kekaguman. Apalagi dengan pasangan lawan jenis. Ini bisa digambarkan dengan jelas kalau mahasiswa ya, yang sudah pernah berpacaran tentunya. Ada ketertarikan dan kekaguman. Kalian kagum terhadap seseorang. Itu salah satu karakteristik cinta. Ada perasaan bahagia. Ada perasaan bahagia. Kalau ketemu seseorang, kalau ketemu si A, si B, itu kok rasanya bahagia. Terus ada welas asih. Ada welas asih. Ini misalkan dikaitkan dengan sosial. Ya, welas asih terhadap orang yang tidak mampu atau masyarakat sekitar atau warga. Welas asih seorang pimpinan terhadap anak buah. Itu karakteristik cinta. Ada kebaikan, berarti ada wujud dari welas asih, wujud dari perasaan bahagia. Sehingga orang yang mengekspresikan rasa cinta itu disebut, beberapa sumber literatur menjelaskan itu adalah orang yang sejahtera. Ya, ada kebaikan. Terus kemudian ada pengorbanan. Tentunya kalau kalian sudah menyatakan cinta terhadap seseorang, harusnya berani berkorban. Uangnya, waktunya, perhatiannya, itu harus dikorbankan. Karena di situ ada komitmen. 3 komponen itu. Tadi yang sudah saya jelaskan di atas. 3 komponen. Di antaranya komitmen. Berarti ada pengorbanan. Ya. Terus ada kegairahan. Ya, unsur yang kedua. Komponen yang kedua. Ya. Jadi itu. Karakteristik cinta ada 5. Selanjutnya, jenis cinta. Ada cinta EJT. Perasaan cinta terhadap Tuhan, alam, serta semua hal yang sifatnya spiritual dan altruistik. Orang yang sangat peduli pada hal-hal spiritual. Ya, dikaitkan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Berikutnya cinta manusia. Ada perasaan cinta di dalam diri manusia yang berlebihan.
terhadap orang lain sehingga membuatnya menjadi posesif. Cinta mania. Ngefans sama artis sampai nangis-nangis, histeris dan sebagainya. Cinta pragma, cinta yang penuh kebijaksanaan, kedewasaan, di mana orientasinya adalah cinta yang serius ke arah pernikahan. Sehingga ada yang menyebutkan cinta jangka panjang dan jangka pendek. Nah, ya. Cinta selanjutnya bila usia. Perasaan cinta terhadap diri yang mengarah pada narsisme dapat membuat seorang menjadi psikopat karena hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli pada orang lain. Kemudian yang kelima adalah jenis kelima, cinta storge. Perasaan cinta terhadap keluarga dan kekerabatan terdekat. Tulus karena tanpa syarat. Misalnya cinta ibu kepada anak, cinta kepada orang tua, saudara, dan sanak keluarga. Cinta eros. Perasaan cinta yang berdasarkan pada hawa nafsu manusia. Ketertarikan secara fisik. Dan perasaan ingin memiliki orang yang dicintai. Wah, saya melihat gadis itu cantik. Akhlak tidak begitu penting. Yang penting cantik. Saya harus mengungkapkan rasa cinta saya, ketertarikan saya. Kemudian saya akan ajak kemana, bahagia bersama. Itu ya. Kemana saja, yang penting happy. Ya, mengikuti hawa nafsu. Nah, itu merupakan cinta eros. Mahasiswa sekalian, cinta pila itu perasaan cinta yang timbul dalam hubungan persahabatan antar manusia. Terjadi bukan karena hawa nafsu, namun karena adanya rasa percaya, rasa persahabatan dengan orang-orang tertentu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah cinta ludus. Bukan modus ya. Itu modus cinta. Perasaan cinta seseorang terhadap orang lain tapi sifatnya hanya main-main tanpa ada komitmen. Oh ya benar juga ya. Modus. Ciri khusus orang yang merasakan cinta ludus adalah sifat kekanak-kanakan dan suka memberikan tayuan gombal kepada orang yang dicintainya. Cinta jangka pendek, cinta modus, cinta ludus. Ya. Nanti setelah tahu ini, kamu paling cintanya ke saya cuma cinta ludus. Itu ya. Hei, lanjutkan. Is love healthy? Apakah cinta itu sehat? Tadi saya menjelaskan terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Love and belongingness. Need. Rasa cinta dimiliki dan memiliki. Karena itu sudah disampaikan terkait dengan kebutuhan. Ini bagian dari komponen kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Bahkan kebutuhan setelah kebutuhan fisiologis. Setelah orang itu bisa memenuhi kebutuhan fisiologisnya, biologisnya, ya, seseorang itu kemudian yang paling utama setelah bisa memenuhi kebutuhan yang pertama itu bahkan kebutuhan cinta, kebutuhan rasa memiliki, dicintai, mencintai itu merupakan yang paling kedua setelah pemenuhan kebutuhan dasar fisik. So right now my question is love healthy? Is love healthy? Apakah cinta itu sehat? Semuanya yes, because
I need love. Right. Selanjutnya, love promote health. Do you agree? Sure. You must agree. Love promote health. Cinta dapat mengaktifkan area di otak yang bertanggung jawab terhadap emosi, perhatian, motivasi, dan memori, yaitu struktur limbik. Dan itu dapat berfungsi lebih lanjut untuk mengendalikan ANS, yaitu pengurangan stres. Serta manfaat cinta selanjutnya adalah meningkatkan rasa sejahtera. Tadi sudah saya sebutkan. Kalau orang mempunyai rasa cinta kasih terhadap keluarga, terhadap sesama, sosial, masyarakat, itu dapat meningkatkan rasa kesejahteraan. Jadi kalau orang yang kaya sekalipun, orang kaya raya sekalipun, kalau dia tidak pernah memberikan rasa kasih sayangnya terhadap sesama, lingkungan sekitar, aktif pada kegiatan di masyarakat, dan memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, itu belum dikatakan sejahtera walaupun kaya raya. Sehingga kebutuhan dicintai atau rasa cinta, health and belonging need, itu meningkatkan rasa sejahtera, keselamatan, dan menggunakan cara neurobiologis dan jalur fisiologis untuk mendukung ikatan sosial, yaitu komunitas. Kalau saya akan bahas terkait dengan keselamatan, ada istilah kalau zaman dulu, pager pring. Dulu tidak ada beton, pager pring. Karo pager piring, itu lebih aman pager piring. Bisa dipahami ya? Jadi lebih aman menggunakan pagar yang terbuat dari piring. Itu kalau istilah Jawa. Maksudnya adalah, kalau kita sering memberi cinta kasih, memberikan sesuatu terhadap orang lain, penuh kasih sayang, sering berbagi, tidak usah rumah itu dikasih pagar betis yang tinggi dengan penghalang CCTV dan sebagainya. Orang lain pasti akan menjaga rumah kita. Orang lain pasti akan memperhatikan kita. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan meningkatkan keselamatan. Kemudian menggunakan cara neurobiologis dan jalur fisiologis untuk mendukung ikatan sosial, yaitu komunitas. Selanjutnya, cinta adalah kegiatan menyenangkan, bermanfaat yang meliputi kesejahteraan dan perasaan sejahtera. Jelas. Jika kita memanifestasikan cinta dengan baik, dan keluarga, dengan sesama, dengan lawan jenis sekalipun, itu akan mendatangkan perasaan sejahtera. Nah, ini kalau kita tinjau dari literatur yang saya ambil, ya, itu here are some health benefit of love. Ya, banyak sekali keuntungan dari cinta. Dia akan orang yang memberikan cinta kasih itu akan lower cholesterol level, menurunkan tingkat kolesterol. Love make one life longer, jadi panjang umur. Better bladder control, jadi sistem bladdernya baik. To reduce the depression, menurunkan depresi, gangguan jiwa. Weight loss and improve overall fitness. Ya. Kalau ini tidak saya akan bahas. Ya.
nanti terus membagi-bagi cinta biar langsing. Love make one smarter. Cinta membuat kita lebih smart karena di situ ada interaksi dengan lingkungan, dengan lawan jenis, terbuka, sistem yang terbuka dengan orang lain. Kalau kita terbuka terhadap orang lain, pasti ada input. Setelah ada input, pasti ada output kita terhadap orang lain. Kita pasti ada input, ada imbal balik, ada manfaat yang didapatkan. Manfaat itu yang saya jelaskan sebagai input. Increase your hormone, meningkatkan hormon. Kemudian pain relief and strong system, lowering of cortisol, the stress hormone. So the last is love is good for the heart and body. Selanjutnya setelah kita mempelajari tentang manfaat cinta itu tadi penjelasan tentang konsep. Saya sedikit akan kenalkan terkait dengan masalah-masalah keperawatan yang dikaitkan dengan cinta. Kalau kita mencintai orang lain, mencintai seseorang, kalau kita mencintai sesuatu, pasti ada periode di mana kita kehilangan, berduka cita. Duka cita itu adalah suatu keadaan individu yang berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada. Ya kan? Terus kemudian menjadi tidak ada. Baik terjadi sebagian maupun keseluruhan. Kalau sebagian berarti misalkan kecacatan anggota tubuh, kehilangan anggota tubuh, gitu ya. Pasti ada periode berduka. Ya. Nah, ini adalah satu masalah kebutuhan love and belonging yang kita terjemahkan dalam masalah keperawatan. Ini berarti mengalami masalah kebutuhan dasar manusia dicintai mencintai. Faktor yang mempengaruhi arti dari kehilangan sosial budaya, kepercayaan spiritual, peran seks, status sosial ekonomi, kondisi fisik dan psikologi individu. Masalah keperawatan berikutnya adalah ketidakefektifan hubungan. Coba nanti mahasiswa sekalian buka di buku Nanda yang seri 2015-2017. Itu banyak sekali yang bisa kita lihat literatur terkait dengan masalah keperawatan, kebutuhan dicintai mencintai. Berikutnya adalah yang kedua, contoh diagnosa keperawatan yang kedua. Masalah keperawatan yang kedua adalah ketidakefektifan hubungan, pola kemitraan mutual yang tidak mencukupi untuk saling menyelenggarakannya. Batasan karakteristiknya ketidakpuasan berbagi dengan pasangan, suami istri misalkan. Ketidakefektifan hubungan suami dan istri. Karena komunikasi tidak memuaskan dengan pasangan. Ya, tidak ada keterbukaan. Pasangan tidak dianggap sebagai pendukung. Ketidakpuasan dengan kebutuhan emosi atau kognitif. Biasanya kalau diagnosa ini dihubungkan dengan related faktornya adalah gangguan fungsi kognitif, harapan tidak realistis, krisis perkembangan, keterampilan komunikasi yang tidak efektif. Masalah berikutnya adalah hambatan interaksi sosial, domain 7 kelas 3. Definisinya adalah kurang atau kelebihan kuantitas atau tidak efektifnya kualitas pertukaran sosial. Faktor risikonya adalah ketidakpuasan dengan hubungan sosial. Misalkan rasa memiliki, memperhatikan, minat, berbagi cerita. Kemudian
gangguan fungsi sosial, disfungsi interaksi dengan orang lain. Ya. Setiap manusia, kalau berdasarkan teori hierarki Maslow, definisi cinta yang disampaikan oleh hierarki Maslow, bahwa setiap individu itu membutuhkan pengakuan, dicintai oleh masyarakat, orang lain, dan mencintai orang lain. Sehingga sosial itu merupakan salah satu kebutuhan kita. Ya. Jika kita mengalami disfungsi interaksi dengan sosial, itu merupakan satu masalah. Nah, ini jadi titik tekan kita sebagai perawat untuk memberikan pelayanan terhadap pasien yang atau klien yang mengalami tersebut. Selanjutnya, yang keempat, risiko gangguan perlekatan, domain 7 kelas 2. Definisinya adalah seorang yang rentan terhadap gangguan proses interaktif antara orang tua dengan anak atau bayi yang mendukung perkembangan hubungan saling melindungi dan saling asuh. Batasan karakteristiknya adalah ansietas. Ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan personal, perpisahan dengan orang tua dengan anak, terus kendala fisik. Ya, tadi ada rasa kasih sayang, cinta dari orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Itu risiko gangguan perlekatan. Saya kira itu mahasiswa sekalian yang bisa saya jelaskan terkait dengan love and belongingness need. Ya. Jadi silakan nanti masalah-masalah keperawatan yang saya ambil di atas itu merupakan sedikit hal. Silakan bisa dipelajari, lain ada waktu senggang, dibaca-baca masalah keperawatan yang berhubungan dengan kebutuhan dicintai mencintai. Saya kira itu saja. Semoga kalian termasuk orang yang dicintai banyak orang dan bisa mencintai banyak orang. Sehingga bisa sejahtera dunia dan di akhirat. Sekali lagi saya ingatkan mahasiswa sekalian, yang diberikan dosen adalah sedikit hal materi. Akan tetapi mahasiswa yang istimewa adalah mahasiswa yang membaca banyak literatur yang lebih dari dosen sampaikan. Saya kira itu dari saya. Ada kekurangan mohon maaf. Bila bisa pilih hak, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.